Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Cantika Mugi Restu Utami dengan nomor induk mahasiswa 12020500085. Di sini saya dari kelompok 6 Pendidikan Matematika 1C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya integrasi nasional. Dapat teman-teman lihat pada bab 13 di buku sumber utama dengan judul Integrasi Nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata. Yang pertama integrasi dan nasional. Integrasi menurut KBBI adalah pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sementara integrasi nasional menurut Safruddin Bahar 1998 adalah upaya menyatukan unsur-unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Dengan begitu dapat diartikan pula bahwa mengintegrasi adalah menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi suatu entitas kebangsaan. Nah, tentang integrasi pula, Myron Wiener 1971 memberikan 5 tipe definisi mengenai integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Sementara itu, Howard Wiggins 1996 menyebut ada 5 pendekatan atau cara, atau bisa kita sebut juga sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang terakhir adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Senada dengan pernyataan Howard Wiggins, menurut Sunyoto Usman 1998, masyarakat bisa terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Nah, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap bangsa. Kenapa? Karena integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk mencapai atau membangun kejayaan nasional yang diharapkannya. Tetapi dalam suatu negara tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga di sanalah titik bertemunya pentingnya integrasi nasional bagi suatu negara. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam konvergensi, baik yang disengaja ataupun tidak, ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi suatu kesatuan negara dan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Nur Fauzia, mahasiswi Pendidikan Matematika kelas C semester 1 dengan NIM 1202050083. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai apa sih itu yang dikatakan dengan pluralitas, atau kenapa masyarakat Indonesia dikatakan dengan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa itu pluralitas atau pluralisme. Pluralitas atau pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas,
Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural. Itu sudah sama-sama dimengerti. Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem, di mana sub-subsistem ini berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terkait ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Nah, yang terbagi-bagi sub-subsistem ini misalnya dapat kita lihat bahwa di Indonesia ini terdapat keberagaman suku bangsa, kemudian bahasa, etnik, dan lain sebagainya. Nah, yang dikatakan ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul oleh perasaan yang berlebihan seperti itu. Kemudian terdapat struktur masyarakat Indonesia yang ditandai dengan dua cirinya yang unik. Yang pertama bersifat horizontal dan yang kedua bersifat vertikal. Struktur masyarakat Indonesia yang bersifat horizontal ditandai dengan adanya kenyataan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan seperti suku bangsa, bahasa, etnik, dan perbedaan-perbedaan kedaerahan. Misalnya kita ambil contoh suku bangsa. Kita mengetahuinya bahwa di Indonesia ini bermacam-macam suku bangsa seperti suku bangsa Batak, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, dan lain sebagainya. Tentang berapa banyak suku bangsa di Indonesia ini terdapat sebuah perbedaan yang cukup signifikan oleh para ahli. Misalnya, Hildad Geertz mengatakan lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan identitas kulturnya masing-masing. Sedangkan menurut Skinner mengatakan bahwa lebih dari 35 suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadatnya masing-masing. Perbedaan ini bisa saja terjadi karena mungkin bisa saja dilihat dari unsur beragaman suku bangsanya masing-masing seperti itu. Yang telah tadi disebutkan, jumlah suku bangsa yang tadi telah disebutkan cukup rasanya untuk mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural seperti itu. Yang kedua, ada struktur masyarakat Indonesia bersifat vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Misalnya, jangan politik, jangan ekonomi, kemudian budaya antara pedesaan dan perkotaan, kemudian antara orang yang berpendidik dan tidak berpendidik, dan masih banyak lagi. Meskipun dalam masyarakat ini timbul munculnya perbedaan sosial yang cukup tajam di antara kelompok-kelompok sosial yang ada, tetapi bukan berarti bahwa dalam masyarakat majemuk ini tidak bisa terjadi proses integrasi nasional atau persatuan nasional. Banyak peluang masyarakat majemuk untuk membentuk suatu proses integrasi nasional seperti itu. Nah, dari sini mungkin teman-teman sudah mengerti atau sudah mengetahuinya kenapa masyarakat Indonesia ini dikatakan masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang plural seperti itu. Nah, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh keberagaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Nah, di sini terdapat dua macam konflik. Yang pertama, konflik bersifat vertikal. Konflik ini antara pemerintah dengan rakyat atau pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Contohnya seperti kasus di Aceh, kasus di Papua, kasus di Ambon, dan lain sebagainya. Kita ambil satu kasus untuk dijadikan contoh, misalnya kasus di Aceh. Kasus Gerakan Aceh Merdeka atau lebih dikenal dengan kasus GAM, ini adalah kelompok separatis yang ingin berpisah dari NKRI. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan dari sistem pemerintahan pusat, ditambah dengan provokasi dari pihak lain. Nah, konflik ini baru merdeka pada tahun 2006 setelah tsunami besar di Aceh.
Kenapa konflik ini dikatakan konflik bersifat vertikal? Karena kelompok yang vertikalnya adalah kelompok masyarakat Aceh dengan pemerintah NKRI, seperti itu. Yang kedua, ada konflik bersifat horizontal. Ini konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Contohnya seperti kasus di Poso, kasus di Sampil, kasus di Ambon, dan lain sebagainya. Kita ambil satu kasus. Misalnya kasus di Poso. Nah, kasus di Poso ini merupakan salah satu konflik multi etnik terbesar yang terjadi di Indonesia. Konflik ini merupakan konflik horizontal di mana pihak yang bertikainya adalah memiliki status yang sama dalam masyarakat. Kedua pihak merupakan warga masyarakat dalam dua kelompok yang berbeda. Penyebabnya adalah ketegangan antara pendatang Muslim Bugis dengan etnik Protestan yang kemudian meluas menjadi konflik agama. Seperti itu. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Untuk memperkuatnya kalian bisa membaca buku lain atau mencari sumber-sumber lain seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sabila Husna dari kelas Pendidikan Matematika 1C dari kelompok 6. Ini saya akan mencoba menjelaskan tentang strategi integrasi. Masalah integritas nasional merupakan persoalan yang dialami oleh setiap negara, terutama negara-negara berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, primordialisme adalah perasaan kesukuan yang terlalu berlebihan. Ikatan seseorang pada kelompok dengan segala nilai yang diperoleh melalui sosialisasi antar masyarakat akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit, seperti ikatan kekeluargaan, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan lain sebagainya. Namun, tak selamanya ikatan primordial ini salah. Dengan demikian, upaya mewujudkan integritas nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan oleh setiap negara, terutama negara berkembang. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh oleh setiap negara, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi pertama yaitu strategi asimilasi. Dalam pengertiannya, asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan ataupun lebih menjadi satu kebudayaan baru, di mana dalam kebudayaan baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya, serta dalam pencampurannya masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegritaskan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu, dan tidak ada lagi menampakkan identitas budaya kelompok maupun budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan oleh negara tanpa menghargai unsur-unsur budaya lokal maupun budaya kelompok dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Contoh dari strategi asimilasi ini adalah proses pencampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru, yaitu genre baru berupa musik dangdut. Selain itu juga, contoh yang lainnya seperti baju koko yang merupakan ciri khas dari negara Cina sejak dulu, kini di Indonesia identik dengan pakaian muslim pria. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi ini memang bisa terjadi dengan sendirinya karena adanya kondisi tertentu dalam masyarakat di negara tersebut. Namun,
Bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegritaskan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya atau rekayasa buatan agar integrasi nasional tersebut dapat diwujudkan dengan bersama-sama. Saya Rahel Diandra Supardi dengan NIM 12020500904 ingin menjelaskan tentang strategi akulturasi dan strategi pluralis dalam integrasi nasional. Strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri kebudayaan yang baru ini tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Dengan demikian, berarti bahwa kebudayaan baru tersebut tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi pada suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi ini, yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga nih strategi akulturasi ini jadi bagiannya strateginya pemerintahan negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat dari perspektif demokrasi, integrasi nasional melalui upaya strategi akulturasi dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya lokal atau budaya kelompok. Strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keraguan dalam negara, baik dari suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional ini diwujudkan dengan tetap menjaga terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Ternyata hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang pula. Yang perlu kita ketahui tentang integrasi nasional Indonesia yaitu adanya dimensi integrasi nasional. Dalam pengertian integrasi nasional mencakup baik dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian, persoalan integrasi nasional menyangkut keselasian hubungan antar pemerintah dan rakyatnya, serta keselasian hubungan di antara kelompok masyarakat dan latar belakang perbedaan masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tersebut adalah dari kedua-duanya, yaitu dari dimensi horizontal maupun dimensi vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, geografi, ataupun letak dari Indonesia tersebut. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara masyarakat elit dengan masyarakat sederhana, di mana latar belakang pendidikan pun menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandangan tradisional. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan warga Indonesia, tetapi
Tapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga negara Indonesia. Pertentangan ataupun konflik yang terjadi antar kelompok dengan berbagai latar perbedaan yang ada tidak pernah tertutup sama sekali dan kemungkinan akan terjadi. Namun yang diharapkan oleh kita selaku masyarakat Indonesia, konflik itu dapat dikelola dengan baik dan dicarikan solusinya dengan tepat. Dan semoga aja konflik itu tidak terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia tersebut. Saya Ridwan Effendi dari kelas PMTKC dari kelompok 6, mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Dalam buku Gertz dalam Sudarsono 1982 halaman 5-7. Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.